Sebelum memulai ibadah hari ini, yang pertama, orang tua wajib mempersiapkan anak-anak seperti layaknya akan beribadah di gereja, memakai pakaian rapi. Yang kedua, ajak anak-anak untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir, ikut bernyanyi dan mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik Victory Kids. Di liburan kenaikan kelas kali ini, Victory Kids Rehoboth Berea punya acara yang seru loh. Ada 2 nih acaranya. Acara yang pertama, kita akan mengadakan bazar pada hari Jumat 18 Juni 2021. Setiap guru kelas masing-masing akan memberitahu jumlah poin yang sudah kalian kumpulkan dari bulan Januari sampai awal Juni. Dan membagikan katalog berisi pilihan hadiah yang dapat kalian tukarkan dengan poin yang kalian miliki. Batas penukaran poin sampai hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 ke guru kelas masing-masing ya. Acara yang kedua, kita akan mengadakan sekolah Injil liburan. Pada hari Sabtu 19 Juni 2021 pukul 9 sampai 11 pagi lewat aplikasi Zoom. Sil tahun ini akan bertemakan Sahabat Sejati. Kita akan sama-sama memuji menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bermain bersama. Ingat ya, Jumat 18 Juni 2021 akan ada pembagian poin dan katalog hadiah untuk bazar. Dan 19 Juni akan ada sil secara online lewat aplikasi Zoom. Sampai jumpa adik-adik semua, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik Victory Kids, selamat hari Minggu semuanya. Yuk kita sama-sama mau siapin hati kita, siapin diri kita untuk memuji nama Tuhan. Udah pada mandi belum? Udah dong pastinya Kak Yolanda. Asifa udah mandi? Udah dong, Kak Yolanda udah mandi? Udah dong, kalau gitu kita udah mandi, udah seger, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Ayo bangkit berdiri, kita mau nyanyiin pujian yang berkata, Yesus pokok dan kitalah caranya. Tuhan kita akan berbuah. Oke, selanjutnya kita mau nyanyiin satu pujian lagi yang berkata terima sukacita surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga.
Selamat pagi adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Tante Fani selalu berharap dan berdoa supaya adik-adik di rumah senantiasa dalam kondisi sehat, baik, dan selalu bersemangat. Hari ini menjadi kesempatan Tante Fani untuk membawakan firman di kelas Indria dan Pratama. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau sama-sama berdoa untuk firman yang akan disampaikan. Adik-adik di rumah, ayo semua lipat tangan, tutup mata, kita mau masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kesempatan baik yang Tuhan Yesus sudah berikan sehingga kami boleh ada di tempat ini. Meskipun kami beribadah di rumah kami masing-masing secara online, tapi kami percaya Roh Kudus tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Roh Kudus ada di tempat ini, Roh Kudus ada di tempat anak-anak semua. Kiranya Engkau mau tolong Tuhan supaya anak-anak boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik, sehingga firman Tuhan yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu, juga bagi Tante Fani yang membawakan firman Tuhan. Kami mau menyerahkan penyampaian firman Tuhan pada hari ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada hari ini Tante Fani akan membawakan firman, tetapi sebelumnya Tante Fani mau tanya dulu nih kepada adik-adik ya. Adik-adik masih ingat nggak firman Tuhan yang disampaikan seminggu 2 minggu sebelumnya? Karena minggu lalu kebaktian keluarga berarti 2 minggu yang sebelumnya ya. Yang menyampaikan siapa? Adik-adik ingat? Kak Billy, betul ya. Kak Billy menyampaikan firman Tuhan tentang apa? Allah meminta Abraham atau memanggil Abraham untuk keluar dari negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, kemudian tinggal di satu negeri yang dijanjikan oleh Allah. Apakah Abraham taat terhadap panggilan Allah? Betul ya, Abraham taat kepada panggilan Allah. Abraham pergi dari negerinya, kemudian dia tinggal di negeri yang dijanjikan oleh Allah ya. Nah, pada hari ini Tante Fani akan menyambung cerita tentang Abraham ya. Nah, Abraham selalu dijanjikan oleh Allah bahwa Abraham akan dijadikan bangsa yang besar. Bangsa yang besar berarti bangsa yang banyak, yang anak cucunya itu banyak. Nah, tetapi kalau kita lihat, sesudah Abraham pindah ke negeri yang sudah dijanjikan oleh Allah, Abraham belum mempunyai seorang anak. Nah, mungkin Abraham dan istrinya Sarah berpikir, bagaimana saya bisa menjadi bangsa yang besar kalau saya tidak mempunyai anak? Tetapi tidak berhenti sampai situ ya adik-adik. Kenapa? Karena pada saat Allah berfirman, pada saat Allah berjanji, Tante Fani yakin Allah akan menepati semua janjinya. Ya, mungkin adik-adik pernah berjanji kepada orang tua ya, atau kepada papa mama, hari ini saya nggak mau nakal mah, atau besok saya mau belajar rajin mah, saya nggak mau nakalin temen lagi atau kakak sama adik. Tapi mungkin besok oke, lusanya nakal lagi gitu ya. Jadi mungkin adik-adik sudah berjanji tetapi tidak menepati. Atau mungkin orang tua juga ya. Mungkin orang tua berjanji, hari ini mama akan belikan kamu donat, tapi mama lupa nggak belikan. Seperti itu ya. Jadi orang tua, anak-anak, manusia pada umumnya pada saat berjanji kadang menepati, kadang tidak menepati. Tetapi Allah bukan pribadi yang seperti itu. Saat Allah berjanji, Allah pasti menepati. Kalau Allah berjanji kepada Abraham bahwa Abraham akan menjadi bangsa yang besar, maka Tante Fani percaya Allah sudah merancangkan dan merencanakan yang terbaik buat Abraham dan Sarah. Ya, jadi Abraham dan Sarah pada saat itu belum mempunyai seorang anak pun. Satu orang anak pun belum ya, tetapi mereka tetap berpegang kepada janji Allah. Nah, pada suatu hari Abraham sedang duduk di depan kemahnya. Jadi zaman dulu orang bukan tinggal di dalam rumah ya, tetapi di dalam kemah. Kemah itu kayak tenda ya, mungkin adik-adik tahu gitu ya, seperti tenda. Abraham sedang duduk di depan kemahnya, kemudian pada saat dia mengangkat kepalanya, dia melihat ada 3 orang tamu dari surga yang datang. Mereka datang menjumpai Abraham. Nah, kemudian Abraham mempersilahkan mereka untuk beristirahat di tempatnya Abraham. Kemudian Abraham segera menyuruh Sarah istrinya untuk memanggang roti, untuk buat roti.
adonan roti dan jadi roti. Kemudian Abraham juga menyuruh pegawainya, pembantunya atau hambanya untuk memasak daging. Ya, kemudian sesudah mereka masak, makanan sudah jadi disajikan di hadapan ketiga tamu ini. Kemudian tamu ini bertanya kepada Abraham, "Di manakah istrimu Sarah?" Katanya seperti itu. Kemudian Abraham menjawab, "Sarah sedang ada di dalam kemah." Jadi mereka makan di luar kemah, Sarah ada di dalam kemah, ya. Kemudian Tuhan berkata kepada Abraham, "Pada tahun depan Sarah akan melahirkan seorang anak laki-laki." Nah, Sarah yang ada di dalam kemah, dia mendengar. Kalau misalnya ada orang ngomong di dekat kita kan pasti kita kedengeran ya. Nah, Sarah mendengar. Kemudian Sarah tertawa. Kenapa Sarah tertawa? Karena Sarah berpikir, mana mungkin saya punya anak tahun depan. Saya udah nenek-nenek. Ya, Abraham sudah jadi kakek-kakek. Karena pada saat itu Abraham kurang lebih umurnya sekitar mau 100 tahun dan Sarah mau 90 tahun. Udah kakek dan nenek. Bagaimana bisa punya anak? Ya, seperti itu. Jadi Sarah tertawa gitu ya. Bagaimana saya bisa mempunyai anak? Tetapi kemudian Tuhan berkata kepada Abraham. Tuhan berkata bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mustahil itu apa? Tidak mungkin. Jadi tidak ada yang tidak mungkin. Atau dengan kata lain, semua mungkin bagi Allah. Tidak ada yang tidak bisa Allah lakukan pada saat dia berjanji. Dan kemudian betul, setahun kemudian Sarah mempunyai seorang anak laki-laki bersama dengan Abraham. Ya, kemudian Abraham dan Sarah menamai anak itu Ishak. Artinya apa Ishak? Artinya tertawa. Nah, kalau kita lihat dari hal ini, Abraham sangat bersukacita. Ya, kemudian Sarah sangat bersukacita. Kenapa? Karena janji Allah digenapi. Meskipun pada awalnya Sarah tidak percaya kepada Allah, tetapi dia melihat sendiri bagaimana Allah memberikan seorang anak kepada mereka. Mereka bersukacita karena Allah sudah menepati janjinya dengan memberikan Ishak kepada mereka. Nah, adik-adik, Tante Fani mau mengingatkan bahwa kalau kita berjanji kepada orang, mungkin kita tidak menepati. Adik-adik berjanji, mungkin tidak menepati. Tetapi Allah adalah Allah yang luar biasa, Allah yang selalu menepati setiap janjinya. Kalau Allah berkata bahwa Allah akan memelihara hidup kita, maka Allah pasti menepati janjinya. Kalau Allah berjanji bahwa Allah akan menyertai adik-adik dari hari ini sampai selama-lamanya, Allah akan menyertai adik-adik. Allah bukan Allah yang ingkar janji, tetapi Allah yang sungguh-sungguh menepati setiap janji-janjinya. Tidak ada yang terlupakan, tidak ada yang terlewati. Karena Allah gak pernah lupa sama janjinya. Sekali dia berjanji, dia pasti akan melakukan apa yang sudah dijanjikannya. Seperti halnya juru selamat. Allah berkata bahwa Allah akan memberikan juru selamat meskipun manusia jatuh di dalam dosa. Karena Allah mengasihi kita, Allah akan memberikan juru selamat. Apakah juru selamat itu diberikan? Diberikan. Ya, Tuhan Yesus, dia lahir buat kita. Dia mati buat kita. Dia bangkit dan dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi setiap kita. Setiap janji-janji Allah selalu ditepati. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Bagaimana dengan tante? Bagaimana dengan papa mama di rumah? Kita harus belajar untuk meneladani teladan Kristus, menepati setiap janji-janji kita. Kalau kita berkata bahwa hari ini saya mau baca firman, kita coba tepati. Kemudian kalau adik-adik berkata saya nggak mau nakal lagi, saya mau rajin belajar. Ya, tante harap adik-adik juga menepati setiap janji yang sudah dibuat. Ya, seperti itu. Oke, ayat hafalan kita diambil dari Yeremia 32 ayat 17. Tante Fani ulangin, Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Tante Fani ulangin, Yeremia 32 ayat 17. Ah Tuhan Allah, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, karena Allah adalah pencipta kita, pemilik langit dan bumi. Dia berkuasa, dia hebat dan dia luar biasa.
Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Oke, Tante Fani harap firman Tuhan pada hari ini boleh mengingatkan adik-adik bahwa kita sebagai pribadi harus selalu belajar untuk menepati setiap janji-janji yang sudah kita buat seperti teladan Kristus. Dan kita juga belajar untuk senantiasa setia dan percaya kepada Tuhan bahwa Allah sanggup menepati setiap janjinya dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Oke, sebelum kita menutup ibadah kita pada hari ini, Tante Fani ajak kita boleh sama-sama kembali berdoa untuk firman Tuhan dan juga untuk doa berkat. Semua lipat tangan, tutup matanya, kita mau masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh menguatkan kami. Bahwa Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang senantiasa setia menepati setiap janji-janji-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu, tidak ada yang tidak mungkin bagi-Mu. Semuanya mustahil karena Allah adalah Allah yang luar biasa buat kami. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh mendengarkan firman Tuhan hari ini, biarlah firman Tuhan hari ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami, bagi setiap adik-adik yang mendengarkan di rumah. Terima kasih Bapak, kiranya Kau juga memberkati keluarga kami, memberkati kakak, adik, saudara-saudara kami, sehingga kami boleh melewati hari-hari ke depan kami dengan baik, dengan kesehatan yang Tuhan berikan, dengan hikmat yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau menyerahkan setiap doa kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, kedua tangan kita. Biarlah berkat daripada Allah Bapa, perlindungan Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus senantiasa menyertai kita semua dari hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kali yang kedua. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu kembali minggu depan. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 8 a. Karena iman Abraham taat. Amin. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Bye-bye. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Ibrani 11 ayat 8a. Karena imam Abraham taat. Yohanes 15 ayat 12-13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihimu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang telah memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Yohanes 15 ayat 12-13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat.
terima kasih. Dadah. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Karena iman Abraham taat. Kecok. Yohanes 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Terima kasih. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Amin. Ibrani 11 ayat 8a. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Terima kasih. Dadah. Ibrani 11 ayat 8a. Karena iman Abraham taat. Terima kasih. Dadah.